Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan, nama saya Ega Faradila Sandi. Saya dari PJJ Manajemen, kelas MJ 105. Saya akan mempresentasikan review kebijakan mikro, yaitu tentang koperasi desa atau kelurahan merah putih. Saya akan membacakan latar belakang, yaitu keterampilan ekonomi desa-desa masih sangat tinggi. Yang kedua, produsen kecil atau petani atau UMKM lemah dalam rantai distribusi. Yang ketiga, pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto meluncurkan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP sebagai solusi kekuatan ekonomi desa. Kemudian konsep dan sasaran, yaitu jenis kebijakan, yaitu kebijakan mikro, bentuk kebijakan seperti koperasi desa atau kelurahan merah putih. Fungsinya yaitu fungsi utama koperasi tersebut yaitu untuk pertama, pusat kegiatan ekonomi dan desa. Yang kedua, menampung hasil produksi masyarakat. Yang ketiga, penyedia dan distribusi kebutuhan pokok. Sasaran kebijakannya yaitu yang pertama masyarakat desa, yang kedua petani dan nelayan, yang ketiga yaitu UMKM desa. Kemudian tujuan kebijakannya yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang kedua memperpendek rantai distribusi barang dan hasil produksi, dan yang ketiga menekan harga kebutuhan pokok di tingkat desa, dan yang terakhir mengurangi ketergantungan masyarakat pada desa pada yang terdekat. Kemudian mekanisme dan implementasi. Yang pertama, membentuk koperasi di desa dan kelurahan secara nasional. Yang kedua, target kurang lebih 80.000 koperasi berbadan hukum. Yang ketiga, pendanaan awal bersumber dari dana desa. Yang keempat, penguatan modal melalui perbankan nasional. Yang kelima, keanggotaan koperasi melibatkan masyarakat desa secara luas. Dampak positif dan negatif yang diharapkan. Yang pertama, menguatkan ekonomi lokal desa. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, stabilitas harga barang kebutuhan pokok di desa. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya tawar produsen kecil. Kritik dan analisis mikro. Yang pertama, kritik dan tantangan. Yang pertama, potensi membebani dana desa. Yang kedua, keterbatasan SDM pengelolaan koperasi. Yang ketiga, resiko inefisiensi dan moral hazard. Analisis dan mikroekonomi. Yang pertama, efektif jika tata kelola profesional. Yang kedua, tidak efisien jika intensif dan pengawasan lemah. Sekian presentasi dari saya mengenai review kebijakan dana desa, yaitu koperasi desa atau kelurahan merah putih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.